Yang pertama kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua ini adalah yakni peringatan Isra wal Mi'raj. Ya ini Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dilanda tahun kegelisahan dalam hidup beliau. Di tahun itu Rasulullah SAW ditinggalkan oleh istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah dan juga paman beliau Sayyidina Abu Thalib yang sangat mati-matian membela beliau. Di tahun yang sama mereka berdua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan kemuliaan apa yang tidak pernah diberikan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu peristiwa berjumpanya Nabi Muhammad dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Perjalanan mulia ini dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampainya Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa disuruh sholat. Subhanallah, tatkala Nabi Muhammad itu mau sholat, hadirin, di belakang Nabi Muhammad yang jadi makmum Nabi Muhammad noleh belakang ada Nabi Allah Adam, okay? Ayah sendiri, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail, semua para nabi, semua para malaikat menjadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wes jangan saya yang ngimami Jibril. Biarkan rasul-rasul sebelum saya, biarkan nabi-nabi sebelum saya yang jadi imam wahai Jibril." Lalu kata malaikat Jibril apa? "Ngapunten Kanjeng Nabi, perintahnya Allah, engkau yang jadi imam para nabi dan para rasul." Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah, kita yang hadir pada malam ini dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi Muhammad bingung hadirin nggih, mau ngimami di belakang nabi-nabi terdahulu. Kita aja warga Gedhok ini nggih, yang biasa jadi imam di musola atau masjid, ketika mau sholat maghrib, Allahu Akbar, noleh ke belakang ada Pak Rianto nggih. Bingung napa bingung nggih? Amine khas amin. Mau mengucapkan surat ini bingung surat apa? Yang ingat surat BPJS nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau baca surat Qul ya ayyuhal kafirun ndak habis-habis nih. Qul ya ayyuhal kafirun wala antum wala ana sampai subuh nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad ya gak enak, di belakangnya nabi-nabi, cuma kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi apa? Fakdum fa anta liman siwaka imamun. Waju engkau wahai Muhammad, karena engkau selain pada dirimu engkau adalah imam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu setelah sholat Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha, kejadian Mi'raj ya. Sudah naik-naik ke langit-langit ketemu para nabi sampai di langit ketujuh, ingin sampai arsy-nya Allah. Nabi Muhammad, malaikat Jibril ini stop di situ. Loh, terus Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa engkau kok tidak mau nemeni saya sampai atas? Nemen kenapa?" "Ngapunten Nabi, makom saya cuma sampai sini. Saya kalau naik atas lagi tidak sanggup saya wahai Jibril." Lalu Nabi Muhammad naik. Subhanallah, Nabi Muhammad itu setelah bertemu nabi-nabi di langit-langit itu hadirin, Nabi Muhammad ini lihat di arsy-nya Allah ada beberapa orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, itu nabi siapa sih? Itu rasul siapa sih yang sangat mulia itu? Siapa mereka ini yang sangat istimewa? Makomnya di bawah arsy-nya Allah, dilindungi oleh Allah." "Ya Nabi Muhammad," kata malaikat Jibril, "itu sanes nabi, sanes rasul, itu adalah umatmu yang melakukan 3 hal, yang melakukan 3 perkara." Allahumma sholli ala Muhammad. Yang bawa HP dicatat, yang bawa buku ditulis nih. Buat status itu agama-agama yang bagus nih, jangan status galau-galau terus nih. Ya Allah, kenapa cintaku ditolak oleh si dia ya Allah? Apakah dompet saya kurang tebal ya Allah? Apakah wajah saya tidak memenuhi standar ya Allah? Ya, buat status itu status-status yang insya Allah membuat manfaat bagi pembaca sama kita sendiri nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama ada 3 hal, 3 perkara, ayo kita jadikan ini motivasi bagi kita
di malam Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj itu terjadi di tanggal 27 Rajab. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama apa? Yaitu kana rajulun lisanuhu radban li dzikrillah. Orang yang pertama yaitu apa? Seseorang dari umatmu wahai Muhammad yang lisannya ini basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah ditanyakan lagi keutamaan zikir kepada Allah. Kita kalau nginget Allah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala nginget kita. Okay? Kalau kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah masalah kita pasti akan selesai. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat saja itu yang pertama. Yang nomor dua yaitu apa? Kana rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yaitu seseorang yang hatinya ini senantiasa ketergantungan kepada masjid. Kalau masuk masjid ini seneng. Okay? Sumeng guyu seneng, nangis kepada Allah, nangis karena ingat kepada Allah. Kalau kita mau curhat kemana lagi, lari ke masjid, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kecil hati, doa-doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau zaman sekarang enggak ya, orang-orang zaman dulu itu kalau ke masjid seneng, nangis, guyu, bahagia, campur aduk. Kalau anak-anak sekarang ini rumpanya ke rental PS semua sudah seneng ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cari warung kopi yang free wifi sudah senang semua ini, muka-muka gratisan nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo motivasi kita cari masjid, kita berzikir di dalam masjid. Yang nomor 3, walam yattasiba walidayh. Orang yang tidak ngilokkan ke golongan lain. Ngilokkan itu apa ya? Apa? Mengejek ya, mengejek golongan lain. Ya. Yang pertama yaitu yang nomor 3 itu, tidak menghina orang tua orang lain. Jikalau kita menghina orang tua orang lain, dia pasti menghina kita. Bapakmu itu loh, amune ndak enak, elek mana? Terus dia ngelokno kita nggak boleh pegel karena yang memulai kita. Naudzubillahimin, itu juga bukan ayah saja, golongan juga. Oh koniki arek Surabaya, koniki arek Malang, koniki. Kalau kita yang memulai, dia pasti mulai mencaci kita. Ayo. Kita jaga lisan kita jaga akhlak kita supaya kita ini jadi orang-orang yang mulia di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Itu adalah ringkasan intisari dari Isra Mi'raj, ya ini dicatat, yang punya HP dibuat status. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir sebagai oleh-oleh bagi kita, keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita setiap hari ini solawatan bersama guru kita Al-Habib Ja'far bin Utsman Al-Jufri. Kita keliling solawatan memuji Nabi Muhammad. Ketahuilah hadirin, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita di sisi Allah ini antara terkabul atau enggak kita enggak tahu. Cuma mudah-mudahan seluruh amal kita ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih? Cuma amalan yang pasti tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu keutamaan sholawat adalah diceritakan di Mesir itu hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Mesir diceritakan ada seorang bintang film, cantik luar biasa, bintang film, sanes Ayu Ting Ting, Allahumma sholli ala Muhammad. Bintang film di Mesir, sangat filmnya ini banyak. Sebelumnya filmnya ini ngapunten, selalu buka aurat, selalu. Dia ini ya muslim cuma belum berhijab seperti itu. Akhirnya ada satu sutradara ingin mengontrak dia memerankan peran Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Orang Mesir ingin membuatkan film Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, dia disuruh jadi pemeran utama. Akhirnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini hadirin, satu hari tidak kurang bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak kurang lebih 30.000 kali. Solawat kepada Nabi Muhammad 30.000 kali. Rabi'ah Adawiyah gedok itu kalau setiap hari ngerasani tonggone 30.000 kah? Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ini setiap hari sholawat kepada Nabi Muhammad 30.000 kali. Akhirnya si aktris tadi ini ya pura-pura sholawatan ya, karena dia ini tidak tergerak hatinya untuk sholawat. Ya pura-pura Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala, pura-pura karena dia aktor, aktris nih. Sampai suatu ketika setelah peran Rabi'ah Adawiyah selesai, dia pulang, subhanallah, dia ketika tidur diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bermimpi Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika itu Rasulullah datang di mimpi si perempuan ini. Rasulullah di sebelah Rasulullah ada ulama yang sangat besar di Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bisa di searching di Google, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar, ulama yang ahli hikmah luar biasa. Akhirnya ketika itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini masih hidup. Akhirnya si perempuan ini bangun dari tidurnya, nangis luar. Bagaimana kita yang sudah notoniat jauh-jauh hadir di majelis mulia ini, tentu kita insya Allah pulang dengan tidak ada tangan kosong. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin insya Allah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal perbuatan kita yang baik-baik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita di bulan Rajab ini. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi di bulan Sya'ban. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa hadza minni wal afa minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadza imtithal amr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Monggo sarang-sarang sholawatan malih para jamaah pantang pulang sebelum